Ini beginilah caranya. Ini kita kemas. Nah, ini mau buat oleh-oleh bisa, mau buat anak sekolah boleh. Ini tahan 1 bulan lebih. Buat anak di pondok boleh. Untuk mertua juga boleh. Pokoknya ini adalah pecel tumbuk yang sangat jos pokoknya. What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, 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 my lovely little lump. Check it out. I drive it crazy, I do it on the daily. Kacang tadi sekarang adalah goreng bawang putihnya. Ini bawang putihnya memang harus digoreng ya. Ini bawang putihnya digoreng. Yang enggak digoreng nanti yaitu cuman ini kentur dan daun jeruk pecel, ini yang tidak digoreng. Ini supaya harumnya ada khasnya lah, karena pecel tumbuk itu memang ada khasnya begitu. Ini yang digoreng adalah bawang putih. Kita tidak pakai bawang merah. Kalau pecel itu yang jelas tidak pakai micin ya, tepung sasa itu tidak pakai, penyedap rasa itu tidak pakai ya. Ini adalah proses penggorengan bawang putih ya, bawang putih itu nanti sampai masak ya, cuman tidak gosong sih, cuman sampai masak saja ya. Kalau sudah kuning dan menimbulkan bau yang sedap, berarti bawang putihnya itu sudah masak. Itu cara menggoreng bawang putihnya. Itu kalau sudah bentuknya berubah ke kuning-kuningan dan sudah tercium baru bau harum, ini tandanya bawang putih ini sudah masak. Sehabis itu langkah yang selanjutnya yaitu kita menggoreng cabenya. Cabai yaitu harus kita goreng. Ini pecel tumbuk ya, yang pecel tumbuk ini memang cabai harus kita goreng. Nah, ini cabenya. Nah, ini kalau cabenya setelah dimasukkan ini memang harus ditutup ya, nanti supaya tidak meletus. Ini adalah menggoreng cabenya. Ini cabai, kalau ini cabai ini nggak perlu lama-lama, cuman ya kita butuh waktu api yang kecil ya. Api yang kecil ini kurang lebih yaitu selama 1 menit sampai 1,5 menit itu nanti sudah. Yang ini jangan terlalu gosong, api yang kecil ya. Ini digoreng cabenya. Setelah kita sudah ditutup, dibuka, apinya pun kecil ya, apinya sangat kecil, jangan sampai pakai api yang gede karena nanti masaknya tidak akan sempurna. Ini sebentar lagi udah masak itu. Oke, kalau sudah selesai proses penggorengan ini ya, nanti tinggal bagaimana cara bikin pecel tumbuk ini. Ini kita bongkar cara pembikinan pecel ini supaya kita sekalian ngerti, dan apabila mau buka usaha kecil-kecilan untuk membantu ekonomi keluarga, ini bisa jual pecel. Ini insya Allah sangat menguntungkan, minimalnya buat kita sendiri, supaya buat persiapan kita makan. Oke, terima kasih. Ini langsung bagaimana cara pentumbuhan pembikin pecel tumbuk ini.
Sekarang adalah bagaimana proses pembikinan pecel ataupun pecel tumbuk ini. Yang pertama adalah langkah utama, yaitu kita masukkan cabai. Ini kita tumbuk terlebih dahulu. Setelah cabai kita tumbuk, terus nanti dikasih garam secukupnya. Ini dikasih garam secukupnya, ini adalah proses bagaimana membuat pecel tumbuk ya. Ini setelah itu langsung dicampur dengan bawang putihnya. Bawang putih ini langsung ikut ditumbuk. Oke, nah, bisa langsung ditumbuk. Bagus. Nah, ini terus ditumbuk sampai halus. Setelah nanti memang sudah benar-benar dia sudah mulai halus, ini barusan akan kita campur dengan bumbu-bumbu yang lain. Nah, ini masih ditumbuk terus. Kalau sudah ini barusan kita masukkan kencurnya. Ini kencur kita masukkan, ikut ditumbuk sekalian. Jadi kencurnya dimasukkan sekalian, terus ditambah dengan daun jeruk yang sudah kita rajang. Ini adalah daun jeruk pecel, memang khusus buat bikin pecel kalau orang Jawa. Ini daun jeruknya kita masukkan ikut ditumbuk, yaitu kira-kira secukupnya aja. Ini memang kita ambil supaya biar agak harum, yaitu kurang lebih 1 ons, yaitu kita rajang. Ini dalam aduan ataupun penakaran kita bikin pecel sebanyak 1 kilo kacang tanah ya. 1 kilo kacang tanah, yaitu yang sudah kita terangkan di awal, yaitu kita pakai cabai, yang cabenya kebenaran kita pakai jenis cabai jengki, itu adalah setengah kilo, ditambah dengan kencur yaitu 2 ons, ditambah dengan daun jeruk pecel yaitu sekitar 1 on kurang lah, 1 on kurang. Kalau garam memang secukupnya. Nanti ditambah dengan gula ini. Gula ini adalah gula merah, ini ada gula kelapa, ini sekitar 7 on. 7 on kita pakai, nggak ada sekilo. Kalau kacangnya ini kita pakai adalah kacang 1 kilo. Ini masih kita tumbuk halus. Nanti kalau sudah mulai halus, nanti barusan yaitu kacangnya. Kenapa kok sampai halus? Karena tatkala nanti kita campur dengan kacangnya, ini belum sampai halus. Ini payah buat halusnya bumbu-bumbu ini, dan rasanya pun kurang sedap dan tidak menyatu nantinya. Jadi proses inilah yang harus benar-benar kita perhatikan. Ini setelah memang benar-benar sudah hancur ataupun sudah campur semua, sudah lembut, ini kita angkat. Ya, kita angkat dulu. Setelah kita angkat, nanti barusan kita numbuk yang kacangnya sama gulanya. Nah, ini sudah kita angkat sambelnya. Ini adalah sudah diangkat.
Nah, ini dipindah. Jadi nanti barusan kita tumbuk yang selanjutnya. Ya Allah, pokoknya berubah ini pokoknya. Ya Allah, ini kita jadikan satu. Nah, nanti setelah kacangnya dan sudah ditumbuk, barusan ini nanti dicampur dengan sambelnya ini. Ini sambelnya yang penting sudah selesai dulu. Nah, ini mantap kan, luar biasa. Oke, sekarang proses penumbukan yaitu kacangnya. Nah, kacangnya sekarang kita masukkan di tempat penumbuknya. Itu kalau bahasa Jawanya adalah lumpang. Ini tumbuk sampai benar-benar halus ya. Namanya saja pecel tumbuk ya, makanya semua harus ditumbuk, nggak bisa walaupun sama-sama halus di blender itu tetap rasanya nggak seenak pecel tumbuk ya, ataupun ditumbuk. Apalagi tatkala blender itu nggak bisa jalan blendernya, dia harus pakai air. Nah, itu repot. Jadi apapun ini ya pasti enak yang ditumbuk macam ini. Ini namanya saja pecel tumbuk ya. Ini nanti itu kacangnya masih kita tumbuk sampai benar-benar nanti kacangnya halus. Setelah kacangnya halus, barusan nanti kita angkat, kita campur dengan sambal yang tadi. Nah, setelah ini memang benar-benar udah halus, barusan gula merah ya, ini gula merahnya yang sudah kita rajang kita campurkan. Nah, kita campurkan terus kita tumbuk sampai benar-benar merata. Kalau sudah merata, benar-benar merata, nanti kita campurkan, kita ambil, kita campur dengan sambal yang tadi. Nah, ini beginilah prosesnya, bagaimana cara menghaluskan kacang, bagaimana cara menghaluskan gulanya supaya campur. Nah, memang begini. Nah, ini harus kita benar-benar. Setelah kita tumbuk antara kacang dan gula tercampur, kita angkat. Setelah kita angkat, masukkan ke baskom ataupun tempat yang lebih lega, barusan dicampur dengan tumbukan cabai tadi ataupun sambal yang tadi yang pertama kita numbuk tadi. Nah, itu langsung dicampur terus merata, terus dicampur merata macam ini. Nah, inilah proses bagaimana nanti pecel tumbuk akan jadi. Jadi kalau sudah dicampur begini, ini apakah nanti bisa kita kurangin? Oh, ini kurang manis, selera manisnya boleh ditambah dengan gula merahnya. Oh, ini kurang asin, boleh lagi ditambah dengan garam. Jadi cuman itu. Inilah cara bikin pecel tumbuk yang praktis. Nah, ini kepada bapak-bapak sekalian, ibu-ibu semuanya, saudaraku semuanya, ini bisa untuk usaha kecil, usaha kecil-kecilan membantu ekonomi keluarga. Yang jelas tatkala mau kita untuk usaha, ini keuntungan kita jual pecel itu adalah sudah 70%, itu angka keuntungannya.
Nah, ini bisa juga buat anak-anak kita nanti tatkala kita kemas untuk sekolah, pondok, kos dan lain-lain. Ini bisa. Terima kasih. Inilah cara kita bikin pecel tumbuk. Ini tadi proses bagaimana penumbukan, bagaimana penggorengan. Ini sudah kita kemas. Ini beginilah caranya. Ini kita kemas. Nah, ini mau buat oleh-oleh bisa, mau buat anak sekolah boleh. Ini tahan 1 bulan lebih, buat anak di pondok boleh, untuk mertua juga boleh. Pokoknya ini adalah pecel tumbuk yang sangat jos pokoknya. Ini cara nyeduknya gampang sekali. Cuman kita ambil 1 sendok makan, kita seduh dengan air, rokok-rokok dengan air hangat. Setelah habis itu nanti kita siram di sayuran ataupun kita siram di nasinya, langsung juga bisa langsung dikonsumsi. Inilah para sahabat bagaimana cara bikin pecel tumbuk yang mudah-mudahan akan bermanfaat kepada seluruh pemirsa semuanya. Yang penting jangan lupa subscribe, like, and comment di channelnya Pak D Bolang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wele, jos.